Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruq wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibil bid'ah wal istiqamah kama qala sallallahu tibqan liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris 'ala ma yanfa'uka wa muslim. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara muslimin, Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya, bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur suku kulit dan bangsanya, juga bukan karena nasabnya. Tetapi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah siapa saja yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menyatakan aktsaru ma yadkhulul jannah. Banyakkan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan takwa Allah, dikarenakan dia bertakwanya betul-betul kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri,
terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya Rasulullah, sebagai orang yang beriman, yang cerdas, yaitu yang banyak mengingat kematian, yang banyak mengingat Allah, yang menggunakan hidupnya betul-betul, yaitu ibadah kepada Allah, pasti yakin dan seyakinnya mengharapkan keridhaan Allah dan agar di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan kita setiap hari sudah meminta, bahkan setiap sholat kita telah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya artinya kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, kita dalam ketaatan, keimanan di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan hasanah fil akhirat tentunya adalah surganya Allah, ampunan dari Allah, keridhaan Allah, dan juga termasuk yang kita inginkan adalah ru'yatullah, bisa melihat wajahnya Allah di akhirat. Itu akan Allah berikan tentunya bagi orang-orang yang imannya benar. Itu tentunya Allah akan berikan bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat hanya ada dua, ada surga dan neraka. Ketika disebut neraka berarti tempat yang menjijikkan, mengerikan, menyeramkan, menakutkan, tempat yang penuh dengan penyiksaan dan azab yang menyakitkan, mengerikan dan menyedihkan. Dan itu dimasuki pasti orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang yang melakukan kesyirikan, kemunafikan, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang-orang yang tidak mempedulikan halal dan haram. Dan orang itu sampai mati dia tidak sempat bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika disebut surga, ini adalah tempat kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kemegahan, kemewahan, kemuliaan, keberkahan, dan tempat yang paling diberkahi, dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah termasuk menjadi cita-citanya setiap mukmin. Cita-citanya orang beriman adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang memasuki adalah orang-orang yang taat, orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang berdakwah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang yang dermawan, dan orang-orang yang betul-betul taat menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Maka saudara beriman, setidak-tidaknya ada 7 amalan bagi siapa saja yang menginginkan surganya Allah. Insya Allah jika 7 amalan ini kita miliki dan kita istiqomah hingga akhir hayat kita, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa 7 amalan untuk menggapai surga itu? Yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Begitu dalam sabda Rasulullah dikatakan oleh Imam Bukhari, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik atau menjauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan yang pertama dan kedua ini ada dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan agar manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga
adalah yaitu iqamatis shalah, mendirikan salat. Bahkan salat yang sampai betul-betul dikatakan salat yang benar, yang salah satu indikasinya adalah aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, amalan untuk menuju surganya Allah, menggapai surganya Allah adalah as-sidqu, yaitu berlaku jujur dalam kehidupan ini. Dan biasanya orang kalau jujur dia akan amanah. Orang yang enggak amanah mesti dia enggak jujur. Orang yang enggak amanah mencari kesempatan, wah ini mumpung. Biarkan orang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Rawah Ahmad. Jauhlah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dimanapun berada, karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan akhirnya menyeret ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib yaitu meninggalkan yang haram dan riba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Al-Baqarah 168 169. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu hanya menyuruh pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kejahatan, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui atau tidak kalian ketahui. Jadi siapapun yang menginginkan surganya Allah, yang pertama wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, karena ridha Allah fi ridhal walidain, Rasulullah fi subil walidain. Ketika Allah terletak pada ridha orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Mendirikan sholat, berlaku jujur, meninggalkan yang haram dan riba. Bahkan ingat dalam satu riwayat, ada seorang laki-laki dari perjalanan jauh, wajahnya, rambutnya acak-acakan, aut-autan, wajahnya, pakainya penuh dengan debu. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sambil menangis-nangis dia berdoa. Tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Dan naudzubillah min dzalik, dan dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Termasuk orang yang suka menghalalkan segala cara. Jadi ala nas zaman akan datang satu masa, satu zaman di mana orang enggak peduli, dia enggak memperhatikan yang dimakan itu, yang didapat itu halal atau haram. Naudzubillah min dzalik. Sungguh celaka orang seperti ini kalau dia sampai mati tidak sempat taubat. Biasanya orang seperti ini tidak amanah. Padahal kalau orang enggak amanah apa? La imana liman la amanata lahu. Enggak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Kemudian yang keenam, siapapun yang menginginkan surganya Allah, al-afaf. Al-afaf ada yang memaknai artinya orang yang menjaga diri dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Makna yang lain al-afaf adalah orang yang mensucikan kalbunya, mensucikan jiwanya. Saya ambil makna yang ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Adapun yang ketujuh, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang gemar bersilaturahmi.
Absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja, tebarkan salam, ucapkan salam, itu adalah doa dari hatimu tulus. Assalamualaikum, mendoakan saudaranya muslim. Kalau ketemu tapi bila nggak ketemu langsung, maka mendoakan saudara muslim, itu bentuknya absus salam. Punya makanan rezeki, yaitu dia bagikan, dia berikan. Tidak setelah basi, tidak setelah gak enak baru diberikan kepada orang lain. Dan sholat di malam hari, sholat malam, sholat tahajud, malu mengatakan cinta kepada Rasul. Belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Wasilul arham, hidup-hidupkan gemar bersilaturahim. Yang hikmah silaturahim, satu, barang siapa yang umurnya ingin dipanjangkan, diberkahi oleh Allah, sering-seringlah bersilaturahim. Hikmah yang lain, barang siapa yang ingin dimudahkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Tapi satu hal yang jarang diungkap, barang siapa yang ingin terhindar mati dalam keadaan suul khatimah, mati yang buruk, maka sering-seringlah bersilaturahim. Semoga kita dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memiliki 7 amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara musliman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah kaitannya dengan kunci kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang baik, salih salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji kaum muslimin dan muslimat, jadikanlah hajinya adalah haji yang mabrur dan mabrurah. Dan saudara-saudara kami yang belum menunaikan ibadah haji, mampukanlah ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dengan rahmat-Mu, dengan cara-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya
Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi Indonesia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk hidayah rahmat-Mu ya Allah kepada kami semua. Istiqomahkanlah kami di atas kebaikan dan kebenaran dan mati dalam keadaan Islam dan iman. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.